awet belajar sing keras rupane ate ilang makane krana utawa marang keduwe supaya watabimane demi kanggo sumpah sebab kelawan bukabi kalanane kaya alam menawa matanggapan belajar jadi mulia. Di situ huruf C pertama di situ apa min, min saking ila marang hatta sehingga sampai situ min kita artinya belajar dari nol. Boten ngertos nahwu sorof ya, boten ngertos tentang keilmuan, boten ngertos tentang di situ napa melih seumpama maos kitab, boten ngertos tentang fikih dan lain sebagainya. Itu adalah makna dari min yang bahwasanya amsilati dan kita sebagai santri baru mempunyai makna dari awal. Min saking ila marang ya kan atas sehingga ingat min dari nol kita ila mempunyai tujuan marang karena apa? Dewi patus ilmu dari nol mencari keilmuan, mencari tentang dunia pesantren kersane ila marang menjadi apa? Marang orang alim, baik tentang alim ilmu nahwu sorof, alim ilmu nahwu ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Itu dimaksud dengan makna ila. Artinya jenengan tidak hanya harus diamsilati saja, tetapi setelah amsilati melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nopo? Ya mangke jenengan kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai usaha izin. Min saking ila marang hatta sehingga ketika sudah ada perjalanan dari min sampai ila, jenengan perjalanan beberapa tahun terakhirnya di situ hatta sehingga jenengan menjadi alim alamah. Di situ estri berarti alimah engkang jalan nggih nika alim ya. Itu adalah motivasi. Yang mana min saking ila marang hatta sehingga khola hasya ada kabeh makna liya. Diingatkan bahwasanya seorang santri dari perjalanan min sampai ila dia menjadi seorang yang alim, hatta dia menjadi orang atau di situ menjadi nopo seumpama ditus kiai atau ditus profesor atau ditus usaha pedagang. Lah itu khola hasya ada kabeh makna liya. Berarti apa? Beda-beda hasil dari mondok pesantren tetapi semuanya berpotensi. Semuanya berpotensi tapi berbeda. Khola hasya ada kabeh makna liya. Jenengan mungkin sakniki sing Mbak Silni ditus benjol ditus bu guru TK seumpama. Ya kan sing setunggale ditus bu guru ngaji. Seumpama setunggale malah seumpama karep ditus usaha sing sukses. Lah ini loh perjalanan dari min ila sampai hatta sehingga di situ mempunyai di situ kehasilan yang berbeda-beda. Dan itu di situ harus adanya proses. Coba diulangi malih. Min saking ila marang hatta sehingga khola hasya ada kabeh makna liya fi ing dalem saking ala ing atas mundur awet belajar sing keras Nah, di situ fi ing dalem. Ya, fi ing dalem artinya di dalam pondok pesantren, fi ing dalem fi ing dalem saking la ing atas ada dari anak-anak kalangan bawah yang bodohnya luar biasa ya wonten ala di situ napa mempunyai pemikiran yang luar biasa ya wonten sing sugih ya wonten sing melarat wonten sing miskin ya wonten artinya di dalam pelajaran di dalam pondok pesantren lengkap sing bane sing niku napa sing melarat ya wonten sing sugih wonten sing mriku pinter wonten sing bodho ya wonten artinya di situ lengkap dalam disitulah. Nah, dalam kelengkapan tadi, ayo mungdu awet dari sinilah kita mulai beranjak mungdu awet belajar sing keras. Artinya belajar sing keras tidak mengenal lelah sama sekali untuk mencapai apa tadi hatta mencapai derajat yang mulia ya, mencapai derajat yang mulia yang insya Allah yarfa'ullahu darajat akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan cara belajar yang
keras, yang di situ tanpa peduli waktu, yang dikatakan tulus zaman. Tulus zaman itu nek mbane teng taklim dikatakan apa? Lamanya itu seumur urip belajar. Tapi maaf, kalau saya mengartikan tulus zaman seberapa lamanya belajar. Waktu jenengan untuk belajar itu tulus zaman. Ya, bukan umur jenengan, tetapi tulus zaman di situ artinya dari kapan jenengan belajar, sibukkan untuk waktu untuk belajar. Niku tulus zaman, ya. Yang artinya maksudnya pripun? Ayo kita tempuh. Contoh, dilihat kula hanya mondok di situ di Amsilati selama 5 tahun. Tapi dalam 5 tahun belajarnya terus mawon. Sehingga di situ bisa menyelesaikan yang mana kados kitab Fathul Mu'in, kitab Jawahirul Maknun, ya kitab Sulamun Nawarab yang mantek, ya Alfiyah Ibnu Malik dan lain sebagainya yang biasanya ditempuh di pondok pesantren lain atau pondok pesantren salaf kurang lebih 10 tahun. Oke, kurang lebih 10 tahun. Tapi kula teng Amsilati pinten? 5 tahun. Berarti 2 kali lipat lebih cepat. Karena nopo sakit 2 kali lipat lebih cepat? Apakah kula toan? Mboten. Seluruh anak yang ada di Amsilati Pusat itu semuanya seperti itu. Nah, kok idai pripun kersane koyok Amsilati Pusat? Yaitu dengan cara di situ mengartikan tulus zaman dalam sehari itu, tulus zamannya kamu dalam belajar berapa jam. Niku yang dimaksud dengan tulus zaman. Untuk awet belajar saiki dari sekarang mulailah belajar yang keras. Ajeng kapan malih nek boten mulai sakniki, ya. Jadikanlah waktu. Contoh kasaran kula hitung-hitungan. Ketika jenengan mondok teng mriki 1 tahun. Nggih, mondok teng mriki 1 tahun bayar napa seumpama niki sahriyah 3 kali 12, contoh 30. 3 kali 12 pinten? 30 360. Nggih mboten? Nggih, 360. Nek jenengan cerdas, jenengan pinter, jenengan tekun, ya kan? Maka dalam waktu 1 tahun Amsilati hanya harganya pinten niku? 160.000. Murah mboten? Murah kan? Tetapi coba jenengan bayangkan ketika disitu diselesaikan dalam waktu kurun 2 atau 3 tahun. Berarti 360 dikali contoh 2 tahun. Berarti pinten niku? 720 jenengan juga mendapatkan Amsilati. Kinten-kinten murah sing 360 napa 720? 360. Tetapi napa bedanya? Kalau yang 360 jenengan berani untuk rajin, berani untuk belajar yang keras, tanpa disadari kita sudah meringankan beban orang tua. Nah niku jangan sampai jangan sia-siakan waktu dari Amsilati yang perdana niki untuk kedepannya. Bukan hanya di Amsilati rajin, tetapi ketika menghafal Safinah, Fathul Qorib atau Alfiyah dan lain sebagainya, Jurmiyah, Imriti, silahkan jenengan di situ untuk bekerja keras untuk mendapatkan yang terbaik, ya. Untuk awet belajar sing keras. Monggo diulangi malih. Min saking ilama rasa hingga Malaysia ada kakek Manolia di dalam saking ala ing atas mundu awet belajar sing keras lupa ake lila manane karana utawa marang lan keduwe supaya watabi manane demi kanggo sumpah sebab kelawan ukobi kamanane kaya la alam menawa mata kapan belajar dadi mulya. Mau sampai didipi ing dalam ansangking ala ingat akeh lila maknane karana utawa marang lan keduwe rubah akeh-akeh lare teng pondok pesantren, ya. Rubah akeh-akeh banyaknya santri di pondok pesantren. Rubah akeh-akeh mempunyai pasti lila maknane.
ya pasti mempunyai lila maknane. Napa lila maknane ku? Karana marang lan keduwe. Nggih, karana utawa marang lan keduwe. Karana marang lan keduwe. Artinya nopo? Ya ana sing alasan, aduh kula males krana sakit, nah kan. Wonten sing ngedos niku krana utawa wonten malih sing biasa sing rada hebat malih gede. Nah niki rada ndablet. Sing kedua, marang. Waduh, kula kalih guru marang guru kudu takdim, terus kula marang ilmu kudu takdim. Kula di situ marang keilmuan atau marang amsilati kula harus hafalan. Untuk apa? Kedue wong tua. Ya kan? Ono kalane krana males-males alasan, segede-segede alasan. Ono sing temriku napa? Di situ marang, mempunyai tujuan yang baik, maka jadilah kedue. Nek kedue niki pun bulat, nggak ada yang bisa menyingkirkan. Mau sakit, mau temriku lemes, mau ngantuk, yang penting intinya ngaji dan ngaji. Ini makna dari makna kedue. Ya berarti maklum kula katakan rubah akeh santri di pondok pesantren pasti mempunyai tujuan beda-beda. Mondok pun beda-beda. Ya kan? Wonten sing mondok temriku napa? Karena dibeksa wong tuwa. Wonten sing temeni napa? Marang keilmuan nyong kudu pengin dados wong alim, makanya belajar di pondok pesantren. Yang terakhir mungkin kedua wong tua, kula tak manut demi mendapatkan ridhonya seorang orang tua, maka kula mondok. Juga wonten seperti itu, banyak alasan. Ya tinggal kita ayo benarkan niat kita ketika belajar di pondok pesantren, yaitu mengharapkan ridhonya Allah dan juga ridhonya orang tua. Karena tidak lain nek bane mboten angsal ridhone tiyang sepuh, mboten bakalan angsal ridhone Gusti Allah. Dadi napa pokok kita adalah manut tiyang sepuh. Nah, di pondok pesantren ada dua orang tua jenengan itu. Yang mana di situ kedua orang tua kamu jenengan, yaitu kedua orang tua asli yang ada di rumah. Tapi ingkang orang tua kedua yaitu adalah yang ada dalam pondok pesantren itu adalah orang tuanya panjenengan. Ya, terus ingat ada dua orang tua yang memang harus ditakdimi. Dan ketika kula pas pernah riyen disandingi abah, sampan menawa mondok ning Amsilati ora sah nggawa namaku. Artinya pripun? Udah anggap aku iki ra ono kabeh abah. Ya, yang penting nyongno ya, yang penting di situ saya memberi uang saku, selesai. Yang penting kamu mau urusan apa, mau sakit, mau apa, urusannya Pak Yai. Akhirnya di situ nopo, saya sampai sekarang pun tembriku kula nderekaken sendika dawuh ya. Yai. Enggak pernah saya tembriku nopo, nolak belas betul nanti. Ibaratkan jam 12 malam saya disuruh untuk pergi ke namanya Jepara, siap berangkat. Nah ini ayo di situ kita mulai, mumpung jenengan tasih awal, tanamkan pada diri kita bahwasanya di situ kita mempunyai kedua orang tua yang memang kita harus taklimi. Nah ini kula bener ketika waktu itu yang lebih jerit payahnya, sakit payahnya, ini hanya untuk motivasi, bukan karena kula sedih bener, ya. Di waktu itu kula 2000 kengetan kula tasih 2018. Beliau abah pas waktu itu sudah gerak, sampun sakit, betul harus gerak, sampun sakit yang di situ tidak bisa bergerak sudah, pun nopo stroke, pun lemes sangat. Tapi kula nopo tetap ketika Yai Taufik mengatakan Kang Maksum jenengan berangkat ke Kalimantan, Kang Maksum jenengan berangkat ke Putih Meleh, seumpama langsung sendika dawuh komandan, sendika dawuh komandan gitu ya. Bon, mboten urusan kula. Teng griya sampai di situ abah keadaan apapun, saya minta restu kali abah, dos pundi Yai Taufik ngendikan kula kan pangkat ke Kalimantan. Mana? Ya pun klik, mboten mikiri dalam keadaan apa yang tidak bisa apa-apa, apa yang di situ sakit dan di situ sudah ya mendekati meninggal beliau itu. Tapi kula enggak ada di situ pikiran sedikit pun di situ rasa sedih ketika berangkat ke Kalimantan. Karena apa? Saya yakin bahwasanya saya berangkat ke Kalimantan mendapat ridhonya guru, dan dari ridhonya guru akan terselamatkanlah orang tua. Ya, itu wong tuwa niku dadi mayar dadi raja. Nek bocah pondok bocah mau mondok. Ya.
Pokoknya paling kepenak wong tua niku nek larene mondok. Jadi wong tua sampean tak jamin nyamannya be. Ya, tak jamin kepenak sedandan ya. Karena nopo di situ membiayai orang yang mencari ilmu. Nah, dari situlah ayo kita hargai orang tua yang di rumah yang mencarikan uang untuk kita, yang mana beliau harus dibayar dengan apa? Dengan di situ hasil pendidikan kita, dan juga kita yang di sini ya jangan leha, malah apa? Yang penting mengono dikai duit entek tinggal jalo. Ya jangan sampai. Paling ndaknya nopo? Satu, ketika jenengan mau naik, kalau pesen, ketika mau naik jilid 1, naik jilid 2, usahakan doa, minta doa restu kepada orang tua. Pak, Bu, kula badine tes amsilati jilid setunggal naik dan jilid kalih, alhamdulillah niki 2 minggu sampun lulus. Tes lisane, terus tes kalistore, niki tinggal badine tes. Dongaaken nggih Bu, muga-muga lancar. Dongaaken Pak, muga-muga lancar. Niku kula yang selalu ditelepon seperti itu loh. Ya, ketika kula teng griya, teng pondok pesantren, kula mboten wonten pikiran untuk telepon kali abah kali mbak ganggu niku mboten nate. Di situ kula hanya telepon maksimal 2 menit. Maksimal 2 menit. Kula tanya, "Bah, pripun kabaripun?" "Alhamdulillah sehat." "Sampeyan piye?" "Entar biasanya bareng latihan itu." "Ya alhamdulillah sehat nah bareng bareng." "Apa?" "Oke." "Lah tanah niku wis kula mboten sakit apa-apa wis niki." Lajeng dongeng nopo dan lain sebagainya. Nganu bah niki badhe ngaturaken kula badhe naik teng jilid kalih nambe jilid setunggal sampun lulus kalih minggu ya wis muga-muga lancar lulus nggih amin. Tuh enjange teng mriku tes lulus saestu karena napa bibarkati doa iwa lidayah. Berkah doa dari orang tua kita. Itu seperti niku. Ketika jenengan kula setiap 2 minggu pasti telepon gara-gara ajeng tes tok. Ya, pas teng amsilate 2 minggu telepon, "Bah, kula mriku badhe tes, ajeng tes. Niku tok yang kula sanjangan." Ya kan? Mboten nate kula, "Bah, artone kirang," mboten nate. Ya, mboten nate. Saya enggak mau merepotkan orang tua. Yang di situ yang penting saya belajar tapi nyaman pun selesai. Sing penting napa? Abah maring arto nggih jajan. Turah ngono kurang ngono karepe. Nah, disitulah saya mengambil hikmah bahwasanya abah itu melatih mendidik diri saya untuk pasrah total kepada gurunya. Untuk pasrah total wis manuto guru wis. Arep model piye mon manuto guru. Lah nek nalar ndak masuk akal, mboten masuk akal. Lah wong abah tasik gerah, tasik mboten saged napa-napa kok anake kok mangkat nang kali mantan. Iki nek cor kiai kejem-kejeman kiai ya kan? Tapi mboten. Saya tidak ada pikiran kejam-kejaman sama sekali. Lo ikhlas liridho illahi ta'ala. Alhamdulillah di waktu niku kulo berangkat teng Kalimantan. Sampai kulo pun azem, kulo sanjang kali keluarga. Mangke nek bane ketika ada nopo-nopo, kulo mengatakan dengan kulo piyambak, ketika ada apa-apa pada diri apa dan lain sebagainya. Andaikan kulo mboten asal wangsul kali apa itu saya siap tuh mriki. Kalimantan pas waktu itu. Kula mboten ningali mboten perso penguburan Abbas umpama mboten diizini kali guru siap kula. Jelas sampai mengatakan seperti itu. Alhamdulillah ketika kula di situ Abah beli Abah niku sedo, kula ditelepon kali Yai Taufik, jenengan langsung rimon Kang menawi nyandak. Oh nggih Bah. Akhirnya napa? Saya perjalanan ke sininya pun di situ napa? Diken kalih guru. Nah, itu lho, nyaman ketika sudah seperti niku nyaman. Saya itu. Nah, intinya di situ nopo anut kula wong riyen bodoh nemen. Ya, sampai ibaratkan kok idati sering saya ceritakan 5 hari hanya satu sair. Ya kan? 5 hari satu sair. Tetapi saged amsilati selesai dalam waktu 4 bulan. Ya kan? 4 bulan sampai 6 bulan. 6 bulan itu 2 bulannya untuk liburan dan di situ penentuan dan tes lain sebagainya. Nah itulah kita keberhasilan dari itu. Maka kita ayo jangan karena sedikit-sedikit karena jangan sedikit-sedikit karena, tapi untuk kedua wong tua, kedua umatnya Nabi Muhammad, kedua masyarakat, kedua di situ apa kedua awak mbak yang masih memang di situ membutuhkan keilmuan gitu. Oke, selanjutnya monggo Desare Malih turut serta maknanya. Saking ilamaran tak sehingga olah hasya ada kabeh magnolia
mulia fi ing dalem an saking ala ing atas mundu awit belajar sing keras rubake ageng lama nane karana utawa barang lan ketuwe kai supaya wasabi manane demi kanggo sumpah sebab kelawan ugobi kamanane kaya alamanawa mata kapan belajar dadi mulya kai supaya watapi maknane demi. Nah, proses krono alasan kedua ini apa? Kai supaya menggodok jenengan dalam pondok pesantren itu supaya napa? Supaya dados tiyang. Nek bandingkan alasan berarti supaya dados wong sing mboten patos sukses. Ketika jenengan berani rajin berarti supaya menjadi orang alim. Ketika jenengan kok di situ malas-malasan maka supaya menjadi orang yang bodoh. Ketika di situ kai supaya di situ ketika jenengan seumpama sering melanggar maka di situ supaya nopo di situ orang tadi kena karmanya dan lain sebagainya ya. Artinya kai supaya jadikanlah daya supaya kamu kersane saged timbal balik ingkang sae ya. Jenengan belajar supaya nopo supaya ngalim betul nopo supaya di situ memang tujuan kita mencari ilmu karena untuk membaca, untuk mencari ilmu. Kalau orang yang sudah mengetahui ilmu maka dikatakan alim. Alim adalah orang yang berilmu. Nah, kayak supaya ya kan ketika proses tadi tinggal jenengan pilih maknanya apa krono utawa marang utawa lan kedue. Dari tiga ini silahkan jenengan buat biar jenengan supaya didus nopo. Ya. Ingat watabi maknane demi yakin pasti jadi ya. Jadi seorang santri itu pasti jadi sak budu-budu nih santri ketika di masyarakat pasti berguna. Watabi maknane demi itu adalah janji sumpah watabi mempunyai makna demi ya. Ya di situ sumpah yang jadi itu contoh boleh ceritakan kisahnya beliau. Beliau sukses dengan demikian karena nopo? Beliau belajarnya sungguh luar biasa. Beliau belajarnya itu overdosis, bisa dikatakan overdosis. Ya, beliau adalah orang yang nggak punya. Kelas 1 SD beliau sudah menjahit sendal kali menjahit sepatu. Dan jenengan kelas 9 SD. Pak, yo kartone 2.000, gansal 1.000. Paringi napa mboten? Paringi. Lah nek mbah iya mboten. Waktu kelas 1 SD napa? Jahit. Purun mboten jenengan tak jahit. Ya. Purun ya kan? Ayo kita bersyukur. Dari disitulah kita harus bersyukur. Kita diberi kenyamanan uang saku, kita diberi kenyamanan yang luar biasa. Kitab yo ditumbasaken, buku yo ditumbasaken.